Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat kembali bertemu masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan Allah masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang ada di dalam buku Mencetak Generasi Rabbani. Itu satu bab, sabutlah kabar gembira, yaitu motivasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari jerih payah kita mendidik anak. Tentu mendidik anak bukan pekerjaan yang ringan, bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang mudah. Itu adalah suatu pekerjaan, tugas yang sangat berat. Kadangkala datang rasa bosan, kadangkala rasa putus asa pun datang. Kita letih, kita capek, penat, mengemban dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berat tersebut. Namun, sabutlah kabar gembira. Ini semacam motivasi yang mendorong kita untuk tetap semangat mendidik anak, yaitu ini merupakan salah satu ladang kebaikan bagi kedua orang tua. Apapun yang dia tanam, apapun yang dia lakukan berkenaan dengan pendidikan anak-anaknya, maka dia akan mendapatkan kebaikan pada hari kiamat kelak. Bahkan ini merupakan salah satu aset pahala yang mengalir terus-menerus. Setiap kebaikan yang dia tanamkan pada anaknya, maka itu akan menjadi kebaikan yang mengalirkan pahala terus-menerus. Dan juga ini merupakan sebab terangkatnya derajatnya nanti di surga. Maka dari itu kita perlu motivasi, hiburan, tasliyah, agar kita bisa mengemban tanggung jawab yang berat tersebut. Bergembiralah karena kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, itu akan berbuah pahala. Dan juga ketika kita mati kelak, anak-anak kita yang soleh ini akan mendoakan kita. Dan semua itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita, meskipun kita sudah terkubur di dalam tanah. Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu sa'iru amalihi." Apabila mati seorang insan, anak Adam, maka terputuslah darinya seluruh amalnya. Illa min thalathatin, kecuali dari 3 perkara. Min shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salihin yad'ulah. 3 perkara yang terus mendatangkan pahala dan tidak terputus dengan kematiannya adalah sedekah jariyah, yaitu harta yang dia sedekahkan, yang manfaatnya dapat dirasakan dan terus dirasakan oleh manusia, seperti seorang yang membangun rumah ibadah, atau sarana-sarana umum untuk kepentingan kaum muslimin, sumur yang dia gali, mushaf yang dia bagi, buku-buku yang dia sedekahkan. Semua sedekah
yang manfaatnya itu dapat dirasakan terus-menerus oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Selama benda tersebut bermanfaat dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin, oleh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang diajarkannya, disebarkannya, ilmu yang diajarkannya kepada manusia, sebagaimana Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi semua ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada manusia dan manusia mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, ini akan mendatangkan pahala. Dan ini berlaku umum, baik itu ilmu dunia, apalagi ilmu akhirat, ilmu agama. Ya tentunya masuk dalam kategori ilmu yang bermanfaat, yang ada manfaatnya bagi kaum muslimin, ada bagi manusia. Maka ilmu yang diajarkan itu akan menjadikan pahala bagi kita, akan menjadi pahala bagi kita walaupun kita sudah mati. Dan yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Dan ini akan terus mendatangkan pahala baginya. Ya, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anaknya, apalagi itu dialamatkan untuk dirinya, seperti mungkin masjid yang dia bangun, ya, atau sekolah yang dia bangun, yang mana dia atas namakan orang tuanya, sedekah yang dia keluarkan atas nama orang tuanya, dan doa-doanya ini bermanfaat bagi orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Dan ini merupakan salah satu bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua itu masih hidup, bahkan setelah orang tua meninggal dunia atau wafat, seorang anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya adalah senantiasa mendoakannya dan berbuat kebaikan untuk orang tuanya. Ya, seperti dia bersedekah, ya dia berwakaf, ya yang mana dialamatkan itu kepada orang tuanya, maka insya Allah ini akan sampai kepada orang tuanya. Jadi doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Ini salah satu dari 3 perkara yang mendatangkan kebaikan, yang tidak akan terputus pahala amalnya walaupun dia sudah mati. Maka sambutlah kabar gembira, ya, berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala dan balasan dari apa yang kita telah lakukan dengan susah payah itu, yaitu mendidik anak. Seperti yang kita sebutkan, memang mendidik anak tidaklah semudah yang dibicarakan dan semudah membalikkan telapak tangan. Teori jauh berbeda dengan praktik. Apa yang kita hadapi di lapangan kadang-kadang jauh berbeda dengan apa yang tertulis di buku dan apa yang kita dengar di majelis-majelis ilmu. Itulah dia pendidikan anak. Itu merupakan hidup seseorang setelah dia mendapatkan amanah dari Allah, maka tidak ada kesibukan yang paling menyibukkannya selain mengurus anak, yang terus dipikirkannya siang dan malam. Makanya seorang berkata, aku banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang malam, itu demi anak. Ya, untuk membahagiakan anak. Nah, itulah pengorbanan orang tua untuk anak-anak mereka. Dan hendaknya mereka sempurnakan itu dengan bersabar dan tetap terus melaksanakan tugas yang berat tersebut, sehingga ia akan memetik hasilnya nanti setelah dia mati. Itu ketika anak ini tumbuh menjadi anak yang soleh, tumbuh menjadi anak yang berguna bagi Islam dan kaum muslimin, maka disitulah dia akan memetik hasilnya. Ketika dia tidak lagi memikirkan anaknya, karena dia sudah mati, berada di bawah bumi. Selama dia masih di atas, berjalan di muka bumi, yang namanya orang tua tak tetap memikirkan anak, walaupun anaknya sudah menikah. Walaupun dia sudah punya cucu, anaknya sudah menikah dan punya anak, yang namanya anak, tetap dipikirin. Maka kalau ada anak yang membebani orang tuanya, walaupun orang tuanya itu sudah renta, ini suatu hal yang tidak baik dan tidak patut.
Hendaknya seorang anak mengerti ketika orang tua sudah tua renta, bukan saatnya kita membebani lagi mereka dengan cerita-cerita kita ataupun keluhan-keluhan kita. Karena orang tua bagaimanapun dikeluhkan oleh anaknya, pasti dia memikirkannya. Sementara dia sudah tua renta. Kadang-kadang banyak penyakit itu karena pikiran. Ya, orang tua ini terus memikirkan anaknya sampai dia tua renta. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, salah satu cara membahagiakan orang tua di usia mereka yang tua, yang lanjut, salah satu caranya adalah dengan tidak menceritakan masalah-masalah yang dia hadapi, baik itu berkaitan rumah tangganya ataupun yang lain kepada orang tuanya yang sudah renta. Ya, hendaknya dia bisa menghibur mereka dengan perkara-perkara yang membahagiakan, menyenangkan, menggembirakan mereka. Ya, kita kadang-kadang perlu menyembunyikan kesedihan kita di depan orang tua, karena orang tua pada kondisi seperti itu, dia tidak mampu lagi buat apa-apa. Yang dia bisa lakukan hanyalah memikirkan anaknya, dan ini terasa berat. Maka dari itu hendaknya kalau kita ingin jadi anak yang berbakti, segala masalah yang kita hadapi jangan dicurhatin kepada orang tua. Apalagi orang tua itu sudah tua renta. Karena orang tua gimana pun ceritanya tetap memikirkan anak. Itulah orang tua. Sampai dia mati, barulah dia beristirahat dari tugas itu. Tinggal dia memetik hasil. Kalau dia memang menuai benihnya, yaitu dia mendapatkan kebaikan dari kesalehan anaknya sepeninggal dirinya. Dan itu yang kita harapkan, di mana kita tidak lagi berada di muka bumi ini, tapi anak-anak kita terus mengingat kita, sebagaimana kita di dunia terus memikirkan mereka. Kita berharap setelah kita mati tidak di dunia lagi, mereka senantiasa memikirkan kita dengan mendoakan kita, memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla la yarfa'ud darajata lil abdi salihi fil jannah. Fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi. Fayaqul bi istighfari waladika laka. Nabi berkata, sungguhnya Allah mengangkat, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di dalam surga. Hadis ini menunjukkan bahwa surga itu ada tingkatannya. Dan seorang itu bisa diangkat derajatnya di surga. Seperti hamba ini, hamba yang soleh ini, dia adalah seorang ahlus surga. Namun diangkat derajatnya di dalam surga ke derajat yang lebih tinggi. Lalu dia bertanya, Ya Rabbi, anna li hadhihi. Ya Rabbku, ya Allah, dari mana semua ini aku dapatkan? Kenapa aku naik tingkatan di dalam surga? Ya, apa yang menyebabkan aku naik tingkatan di dalam surga ini? Fayaqul, maka Allah berkata, bi istighfari waladika laka. Yaitu dengan istighfar, melalui istighfar anakmu untuk dirimu. Yaitu anakmu di dunia memohonkan ampunan untuk dirimu, dan karena itulah kami angkat derajatmu di dalam surga. Jadi doa seorang anak itu bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Istighfarnya, ya permohonan ampunannya untuk kedua orang tuanya, ini sampai kepada orang tuanya dan bahkan bisa menyelamatkan mereka, bisa mengangkat derajat mereka di surga. Maka salah satu bukti anak yang soleh adalah dia tetap mendoakan kedua orang tuanya, ya. Apalagi kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, di sini seorang anak ini beristighfar untuk kedua orang tua, untuk ayahnya, ya, untuk orang tuanya. Dan karena itu Allah mengangkat derajat orang tuanya itu di dalam surga. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa orang yang sudah berada di alam barzakh tidak tahu apa yang terjadi di alam dunia. Ya, dia tidak tahu apa yang terjadi di alam dunia. Maka dia bertanya, ya Allah dari mana ini aku dapatkan? Dia tidak tahu bahwasanya anaknya di dunia sepeninggal dirinya memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya, untuk orang tuanya. Dan itu sampai kepadanya. Jadi manusia tidak tahu apa yang terjadi di bumi ini setelah dia meninggal dunia. Setelah dia pindah alam. Jadi tidak ada keyakinan 3 hari masih gentayangan di sekitar rumahnya, 7 hari masih gentayangan di sekitar kampungnya. Ya, kemudian baru 1000 hari nanti terangkat ke langit. Nah, ini adalah keyakinan bukan berasal dari kaum muslimin.
Ya, orang yang sudah mati sudah putus urusannya dengan dunia, dia tidak lagi berurusan dengan dunia. Ya, yang dia lihat adalah malakul maut. Yang dia lihat adalah mungkar dan nakir. Yang dia lihat adalah surga kalau dia adalah ahlus surga. Dan yang dia lihat adalah neraka kalau dia ahlun nar, ahlun neraka. Nah demikian. Jadi hendaknya seorang anak ya tetap mendoakan kedua orang tuanya. Bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, lebih-lebih lagi tatkala orang tua itu sangat memerlukan doa kita, ya ketika mereka sudah berada di alam yang lain, di alam barzakh. Kita tetap mendoakan mereka. Nah, maka sambutlah kabar gembira kepada para orang tua yang telah bersusah payah ya mendidik anak-anak mereka, bahwa setiap kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akan membawa pahala bagi kita. Maka jangan sampai semua peluang itu direbut oleh orang lain, oleh guru di sekolah. Jadi tidak semua anak itu harus mengetahui perkara-perkara itu di sekolah. Ya kalau bisa dia sudah tahu di rumah, adapun di sekolah itu hanyalah sekedar pemantapan belaka, ya untuk memantapkan saja, ya bukan sebagai ilmu yang pertama dia dengar kalau bisa. Jadi kita ajarkan dulu di rumah, adapun sekolah adalah tempat untuk memantapkan pelajaran-pelajaran yang mungkin dia dapatkan di rumah. Apalagi hal-hal yang penting berkaitan dengan kewajibannya. Ya seperti sholat, ya itu kan perkara yang wajib. Apakah sholat harus belajar juga dan harus tahu juga di sekolah? Tentunya tidak. Dan hal-hal lain yang penting ya. Demikian juga akhlak. Ini penting juga kita ajarkan di rumah, kita tanamkan akhlak-akhlak mulia kepada anak-anak kita. Karena untuk zaman sekarang pelajaran akhlak mungkin sudah nggak ada lagi di sekolah. Ya, di sekolah-sekolah sudah nggak ada lagi pelajaran akhlak, adab. Mungkin dianggap nggak penting. Ya, padahal hidup manusia ini sebenarnya bergantung kepada akhlaknya. Ya, bergantung kepada perilakunya. Sukses tidaknya dia di dunia itu bergantung kepada perilaku dan akhlaknya. Ya, kepada akhlaknya. Kalau akhlaknya buruk, gimana pun tingginya sekolahnya, pandainya, pintarnya, otaknya, nah ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Bahkan bisa mendatangkan keburukan ketika itu bertemu dengan akhlak yang buruk. Perkara ilmu yang baik saja bisa jadi buruk ketika bertemu dengan akhlak yang buruk. Apalagi ilmu yang buruk bertemu dengan akhlak yang buruk, itu sudah klop gitu. Itu pasangan serasi. Akan muncul keburukan-keburukan yang dahsyat. Maka dari itu, ya kita selaku orang tua hendaknya jangan sampai kehilangan momentum untuk menanamkan kebaikan-kebaikan ini kepada anak-anak kita. Ya terutama tadi pelajaran akhlak, pembinaan akhlak yang sangat memprihatinkan pada hari ini. Lembaga-lembaga pendidikan bukan lagi tugasnya mendidik, tapi sekedar transfer maklumat. Ya, anak ini jadi banyak tahu, dia memang tahu ini, tahu itu. Ya. Tapi kosong dari nilai-nilai akhlak. Nah, ini yang menjadi PR lembaga-lembaga pendidikan hari ini. Ya, hendaknya mereka kembali serius memperhatikan masalah akhlak. Akhlak anak-anak didiknya, terutama di sekolah. Hendaknya ini menjadi penekanan ya bagi pihak sekolah untuk menanamkan hal ini kepada anak-anak didik mereka dan juga kepada orang tua. Apabila menyadari hal ini, maka jangan sampai anak ini tidak mendapatkan pembinaan akhlak. Di sekolah dia tidak dapat, di rumah juga nggak dapat. Lalu dari mana dia mendapatkan akhlak mulia tersebut? Apakah dia harus mencarinya di jalanan, di pinggir-pinggir jalan, di pasar, yang sudah pasti dia tidak akan menemukan akhlak mulia di situ? Ya, kalau anak ini mau ke masjid dan duduk di masjid dan melihat adab orang-orang yang ada di masjid dan belajar dari para ulama dan adab-adab mereka. Kalau tidak, maka dia kosong ya dari akhlak yang mulia. Maka Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjuki seseorang kepada kebaikan,
maka baginya pahala seperti yang melakukan kebaikan itu. Kalau kita menunjukkan kebaikan kepada seseorang, itu orang lain ya, maka kita akan mendapatkan pahalanya juga, seperti pahala orang yang melakukan kebaikan yang kita ajarkan itu. Ya, lebih-lebih lagi kepada anak-anak kita, ya kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka, baik itu berupa keteladanan, ataupun ucapan, ataupun pelajaran, wasiat, dan sejenisnya, maka itu akan menjadikan kebaikan bagi kita. Kalau dia mengamalkannya, maka setiap amalan yang dilakukannya itu kita mendapatkan bagian pahala, seperti pahala yang dia dapatkan. Nah, ini merupakan salah satu peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari pendidikan anak ini. Tadi kita sebutkan, satu yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin hari ini adalah pendidikan akhlak pada anak-anak remaja, yang mungkin hari ini sampai pada titik yang mengkhawatirkan, mencemaskan. Ya, adab kepada orang tua, ya adab kepada ahli ilmu, bahkan adab kepada sesama mereka. Ya, nah maka ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk serius memperhatikan masalah akhlak ini pada anak-anak. Pendidikan itu bukan hanya sekedar anak ini tahu banyak. Kalau demikian adanya, maka anak ini nggak perlu sekolah, nggak perlu pendidikan di sekolah, cukup buka Google, buka YouTube, maka dia tahu banyak, tahu ini dan itu. Tapi pendidikan akhlak nggak akan dia temukan di Google, nggak akan dia temukan di YouTube. Pendidikan akhlak dia tidak temukan di situ. Maka dari itu, ini yang mungkin hilang dari generasi kita pada hari ini, yaitu pendidikan akhlak yang perlu kita seriusi lagi, terutama pemangku-pemangku kebijakan di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan. Hendaknya mereka menekankan hal ini. Jangan hanya sebagai penghias. Ya, sebagian sekolah menjadikan pembinaan akhlak itu ekskul, ekstrakurikuler, yang tidak masuk dalam kurikulum. Ya, biasanya diadakan sebulan sekali anak-anak dikumpulkan di aula untuk mendengarkan ceramah dari ustadz yang diundang untuk menyampaikan tentang akhlak. Sebulan sekali. Sementara pelajaran-pelajaran lainnya ada yang mungkin sampai 12 kali per bulan. Apalagi yang masuk materi-materi pelajaran yang masuk UN, itu sampai ikut bimbingan belajar dan lain sebagainya. Tapi akhlak itu luput dari perhatian kita. Maka muncullah generasi-generasi yang tidak kenal akhlak. Tidak tahu bagaimana bersikap kepada orang yang lebih tua, kepada yang lebih muda, dan kepada sesama. Dan tidak mengerti hak orang-orang yang berilmu di antara mereka. Maka dari itu, ini adalah kewajiban kita bersama antara orang tua di rumah dan guru-guru di sekolah. Sekolah hendaknya tidak menjadikan pelajaran akhlak sebagai pelajaran sampingan, bahkan pelajaran ekstra yang dipelajari hanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali dalam momen-momen yang bersifat umum seperti tablik akbar. Dikumpulkan semua anak-anak dari semua jenjang tingkatan pendidikan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dikumpulkan. Nah, ini tentunya tidak efektif. Nah, tiap tingkatan itu berbeda-beda juga penekanan akhlak yang kita berikan kepada mereka. Maka kita lihat satu yang negatif di sekolah, adanya senioritas misalnya, yang senior semena-mena terhadap juniornya, sehingga di sebagian momen itu menimbulkan korban jiwa. Lalu di mana pendidikan akhlak di lembaga pendidikan kita hari ini? Sama sekali kosong. Maka sekolah sekarang bukan taman pendidikan, bukan taman
pendidikan, bukan lembaga pendidikan lagi fungsinya, tapi sudah kepada taman pengetahuan, dan juga untuk unjuk prestis, anak itu diukur dengan angka, dia dikatakan tinggi derajatnya dengan angka yang diraihnya. Ini lama-lama manusia jadi robot yang tidak kenal etika dan akhlak. Tidak tahu bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu yang menjadi kita katakan PR kita yang berkaitan dengan pendidikan kita hari ini. Maka dari itu Nabi memberikan satu targhib kepada siapa saja, terutama orang tua di rumah dan juga guru-guru di sekolah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yunqasu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyontohkan, menunjukkan, mengajarkan sunnah yang baik, satu perkara yang baik, maka baginya pahala dari perbuatan itu, mengajarkan dan menyontohkan orang kepada kebaikan. Itu berpahala dia. Setiap ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, itu kita mendapatkan pahala dari perbuatan itu. Dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Wa ajru man amila biha. Dan pahala dari orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu, kebaikan yang kita ajarkan. Ini motivasi kepada para guru. Jangan hanya mengejar materi, gaji, dibayar per jam. Apalagi gaji guru sekarang kan lumayan tinggi, tidak seperti zamannya Umar Bakri dulu zaman dulu. Yang gaji guru itu sangat kecil. Tapi kalau kita bandingkan guru dulu dan sekarang, jauh sekali dedikasinya terhadap tugas, yaitu mendidik anak. Nah, sekarang ini guru gajinya lumayan besar. Jangan hanya mengejar keuntungan duniawi itu. Mungkin itu hak yang mungkin ada satu perkara yang berhak mereka terima. Tapi ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar gaji yang kita dapatkan di sekolah. Yaitu pahala yang kita dapatkan dari setiap kebaikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apalagi sesuatu yang berbuah amal. Maka mata pelajaran apapun yang kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, baik itu mungkin matematika, fisika, biologi, kimia, atau apapun, itu aplikasinya kan nggak ada di dalam kehidupan, itu sekedar pengetahuan. Dia tahu kali-kali, bagi-bagi, tambah kurang. Kita katakan itu adalah perkara yang mungkin tidak berkaitan dengan amaliyah langsung dalam kehidupan. Maka di sela-sela kita mengajarkan mata-mata pelajaran seperti ini, jangan lupa sisipkan pesan-pesan moral, pesan-pesan akhlak, ajarkan kebaikan. Misalnya mengajarkan satu doa kepada anak-anak didik kita, satu perkara, misalnya kita bicara tentang sabar, kita berbicara tentang kasih sayang, hormat menghormati, dan perkara-perkara akhlak lainnya yang ini akan memberikan pengaruh yang besar pada diri mereka dan dalam kehidupan mereka. Nah itu merupakan satu kebaikan. Setiap kebaikan yang kita tanamkan akan berbuah kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan yang semisalnya? Maka Nabi mengatakan wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang melakukannya. Wala yunqasu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Pahala mereka tidak berkurang. Bukan artinya kita ambil pahala mereka lalu dipindahkan ke kita, tidak. Kita mendapatkan pahala yang berdiri sendiri. Bukan pahala dari apa yang mereka kerjakan itu. Mereka dapat pahala juga dari apa yang mereka lakukan, dari kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan. Namun kita mendapatkan pahala yang sama seperti mereka tanpa mengurangi pahala mereka itu. Nah, inilah motivasi yang sangat besar dari Nabi Muhammad SAW agar kita para pendidik, guru, orang tua, ataupun guru, ataupun siapapun yang menanamkan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin, kepada umat manusia, hendaknya mereka
bergembira bahwa setiap kebaikan yang mereka ajarkan itu akan berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi kita kata motivasi dari setiap guru di sekolah ya. Jangan hanya mengejar gaji, menunggu turunnya gaji di setiap akhir bulan, tidak. Tapi hendaknya dia menanti pahala yang Allah siapkan dari kebaikan-kebaikan yang dia ajarkan kepada anak didiknya. Apalagi itu diamalkan oleh anak didik mereka, dan itu akan menjadi pahala yang terus mengalir bagi mereka. Ini adalah suatu yang kita katakan sangat bernilai ya. Bahkan ketika kita tadi disebutkan di dalam hadis, walaupun kita sudah mati berkalang tanah, tetapi pahala itu terus mengalir bagi kita. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah. Maka Allah memberikan kabar gembira di dalam kitabnya, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli alaihim min kulli bab. Yang Allah janjikan kepada kita adalah surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh dari pendahulu-pendahulu mereka, pasangan-pasangan mereka, pasangan hidup mereka, suami istri mereka, anak cucu mereka, dan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Itu kita akan berkumpul dengan keluarga kita yang soleh, ya, waman solaha, ya, dan yang soleh dari ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, pasangan-pasangan hidup mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Nah, kita berharap kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surga Aden bersama sanak keluarga kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukron jazakallah khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan mengenai motivasi dalam mendidik anak. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan keluarga kaum muslimin untuk dapat mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda, para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat untuk bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Namun kesempatan pertama, kami angkat terlebih dahulu Ustaz, pertanyaan di layanan pesan singkat. Yang pertama, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tidak sedikit pasangan suami istri yang sudah memiliki beberapa anak tidak mau menambahnya karena alasan mendidiknya yang berat pada zaman ini. Karena takutnya tanggung jawab di akhirat nanti jika tidak dapat mendidiknya. Apakah menahannya ini tidak ingin memilih anak lagi merupakan bentuk dosa, Ustaz? Ya, itu alasan yang salah ya kalau alasannya seperti itu. Ya, tentunya semakin banyak ya anak keturunan yang bisa kita didik, kita bina menjadi anak-anak yang soleh, tentunya akan semakin baik. Ya, karena Nabi berbangga dengan jumlah kita yang banyak pada hari kiamat. Dan itu merupakan salah satu di antara tujuan pernikahan. Kalau alasannya demikian, maka itu alasan yang keliru. Tapi kalau itu alasan medis, ya tentunya ini diserahkan kepada ahlinya. Ya, misalnya tidak memungkinkan lagi baginya untuk memiliki keturunan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat yang kedua kami angkat kembali. Ya Ustaz, ini pertanyaan mengenai pembulian yang terjadi di sekolah-sekolah umum, dan ternyata ini terjadi pula di pondok-pondok yang notabene di atas sunnah. Entah itu terjadi secara terorganisir maupun tidak, selalu saja terjadi. Baikkah kita sebagai orang tua ikut campur lebih dalam lagi ketika anak kita di pondok mengalami hal tersebut, Ustaz, dan menegur atau melabrak orang-orang yang melakukan pembulian terhadap anak kita? Karena beberapa kali kita laporan kepada pengasuhnya, selalu saja terjadi lagi.
Ya ini banyak faktor yang menyebabkannya ya. Yang pertama tentunya kalau ini terjadi di sekolah, tentunya pihak sekolah yang harusnya bertanggung jawab ya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini jika ada laporan ya tentang masalah pembulian ataupun sejenisnya, pelecehan ya, atau bentuk-bentuk kezaliman lainnya. Karena pembulian itu juga termasuk bentuk kezaliman. Dan pihak sekolah apabila mendapatkan laporan, hendaknya mereka tidak mengabaikannya dan tidak menganggapnya angin lalu. Itu serius untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Dan ini seperti yang diceritakan di pertanyaan itu, yang disebutkan di dalam pertanyaan tadi, ya, hampir semua sekolah ya mengalami hal-hal semacam ini. Bukan hanya yang berlabel umum, tapi bahkan label Islam, bahkan yang lebih khusus lagi label sunnah, kan begitu. Ya, ini masalah PR bagi pihak sekolah. Ini satu faktor ya keseriusan dari pihak sekolah untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Yang kedua mungkin over kapasitas, ya, overload ya. Lebih banyak murid daripada pengasuh ataupun guru ataupun musrif. Nah ini hingga anak-anak itu tidak terperhatikan, ya kurang perhatian. Nah anak-anak memang kalau kurang diperhatikan ya seperti itu. Tidak tertangani maksudnya. Nah ini mungkin salah satu penyebabnya, yaitu sekolah yang over kapasitas ya ataupun terlalu banyak murid daripada guru. Kekurangan tenaga pengajar, tenaga pendidik ya, sehingga tidak tertangani dengan baik. Ya, idealnya mungkin satu guru menangani 10 atau 15 orang saja. Tidak lebih, sehingga dia bisa memantau, dia bertanggung jawab atas 10 anak misalnya. Itu lebih mudah ya. Nah ini kadang-kadang kita lihat, ya mohon maaf sebagian sekolah itu ya tidak lebih besar pasak daripada tiang istilahnya. Yaitu terlalu banyak muridnya, sedikit gurunya. Nah ya tentu saja ini tidak akan tertangani dengan baik. Hingga terjadilah banyak masalah, bukan hanya masalah pembulian ya, masalah-masalah lain juga bisa muncul dari situ. Maka hendaknya setiap sekolah itu memperhatikan kemampuan mereka. Ya jangan membebani sesuatu yang tidak mampu mereka pikul. Nabi mengatakan, la yanbaghi lil mu'min ayyudhilla nafsah. Ayata'arrada minal bala'i ma la yutiq. Janganlah seorang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri, yaitu dia memikul beban yang tidak mampu dia pikul. Nah, jadi kepada para sekolah kadang-kadang alasannya kasihan kalau nggak diterima. Lebih kasihan lagi kalau nggak tertangani di sekolah itu dan terjadi masalah-masalah yang itu akan memperburuk citra pendidikan itu sendiri dan lembaga pendidikan yang berlabel agama. Nah, jadi menjadi perhatian bagi ya pihak sekolah juga memperhatikan kapasitas sekolah mereka, kemampuan mereka, ya. Nah, ini akan berpengaruh nantinya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai lembaga pendidik, ya, sebagai pendidik. Nah demikian. Yang ketiga, faktor ketiga adalah ini masalah orang tua di rumah. Banyak anak-anak yang datang ke sekolah itu nggak disekolahkan di rumah dan membawa bibit-bibit negatif ya dari rumahnya. Gitu. Nah dalam hal ini tentunya ya sekolah dan orang tua harus berkoordinasi ya, untuk mengatasi masalah-masalah anak begitu ya. Kalau ada anak yang bermasalah itu segera dipanggil orang tuanya untuk didalami lebih lanjut. Ini masalahnya di mana? Kalau itu kelalaian di rumah, ya anak itu memang dibiarkan saja di rumah, nggak ada pendidikan, nggak diajarkan adab, ya, nggak diajarkan sopan santun, sehingga kadang-kadang sebagian murid itu kurang ajar sama gurunya, dan itu keluhan sebagian guru, ya. Ya kenapa? Karena di rumah juga anak ini juga kurang ajar juga sama orang tuanya. Nggak diajari adab juga, maka begitulah yang terjadi di sekolah juga. Nah, jadi perlu ini ya, kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan wali murid itu orang tua. Nah, demikian ya. Jadi masalah-masalah seperti ini ya bisa diatasi bersama begitu. Karena para pelaku pembulian ini ya biasanya anak-anak yang memang nggak dapat perhatian di rumah dan kurang juga perhatian di sekolah. Maka ya pelampiasannya adalah ya manusia akan punya kecenderungan, ini sifat manusia ya, innahu kana zaluman jahula. Bahwasanya manusia itu punya dua sifat yang dia bawa lahir, yaitu kejahilan dan kezaliman.
Dan itu ada pada anak. Walaupun kita tidak mengajarkannya pada anak, akan tetapi bibit-bibit kezaliman itu ada pada diri manusia. Contohnya hasad. Kita lihat anak itu hasad satu sama lainnya. Bahkan hasad sama saudaranya. Padahal kita tidak mengajarkan hasad kepadanya. Karena memang benihnya ada pada diri manusia. Karena dia datang ke dunia bersama hawa nafsu. Dan itu ada pada anak-anak. Anak-anak juga punya hawa nafsu. Hanya saja dia belum dihitung dosa ya. Nah, karena dia belum balik. Akalnya belum sempurna. Maka dia tidak dihukumi karena ketidaksempurnaan akalnya itu. Dia masih anak-anak, belum balik. Nah demikian. Ya, jadi biasanya ya terjadi dilakukan oleh anak-anak yang kurang perhatian tadi. Di rumah, di sekolah juga. Ya. Sehingga potensi kezaliman, berbuat zalim yang ada pada diri itu muncul ya. Di sekolah dia cari yang lemah biasanya. Nah, jadi ya perlu penanganan bersama ya antara sekolah dan orang tua di sini. Apa penyebabnya? Dan juga ya tentunya tadi ya hendaknya sekolah itu memperhatikan kemampuan dirinya untuk mendidik anak-anak. Jangan besar pasak daripada tiang tadi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah, ya baik, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya, sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan yang ketiga di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimana jika suami menyerahkan urusan rumah tangga, mendidik anak dan juga yang lainnya itu diserahkan semua kepada istri, sehingga istri banyak keluar rumah seperti ke pasar, antar jemput anak sekolah, ke masjid juga. Nah, karena kebetulan masjid dan sekolah agak jauh dari rumah Ustaz, sehingga perlu dari perwakilan orang tua untuk mengantarnya. Nah, bagaimana Ustaz dengan keadaan seperti ini? Mohon nasihatnya. Ya, kalau kita bicara kondisi yang ada sekarang, tentunya berbeda dengan kondisi di zaman Nabi ya, zaman sahabat. Ya, karena kehidupan belum sekompleks seperti sekarang ini ya. Ya, yang namanya cari nafkah itu pergi pagi pulang malam, bukan pulang petang lagi ya. Bahkan pergi malam pulang malam gitu. Ya, sebelum subuh orang tuanya sudah pergi, larut malam orang tuanya baru pulang. Dalam hal ini ayah ya begitu ya. Nah, karena dia kerja di kantor ya, kebanyakan manusia pada hari ini ya, mayoritas ya mereka adalah pegawai ya. Nah, kalau pegawai ya tentunya nggak semua atasan kan, banyak bawahannya daripada atasan. Ya wajar kalau mereka hari ini ya banyak waktu di luar rumah. Itu satu yang kita maklumi bersama. Ya apalagi kita hidup di kota besar ya, tentunya berbeda yang tinggal di Jabodetabek misalnya dengan yang di pedesaan atau di kampung. Tentu kalau kita bicara seperti ini mereka agak heran. Pergi malam pulang malam gitu ya, nggak terbayang sama mereka kondisi seperti itu. Tapi kalau kita bicara kondisi di kota besar, ya kenapa harus pergi pagi-pagi? Karena menghindari macet. Kalau macet nanti telat, kalau telat nanti kena penalti, ujung-ujung bisa di PHK. Ya akhirnya demikian. Demikian juga pulang malam takut terjebak macet, tidak dapat sholat maghrib. Akhirnya pulang setelah maghrib. Setelah maghrib pun kadang-kadang juga dapat macet. Sehingga pulang sampai di rumah sudah larut malam, anak-anak sudah tidur. Maka orang tua, ayah-ayah yang seperti ini, mereka mengandalkan istri mereka untuk mendidik anak. Kenapa? Karena istri punya kesempatan dan punya waktu yang lebih lapang di rumah, ya, ketimbang suami, ya, ketimbang ayah. Nah demikian, ini satu kondisi yang mungkin tidak ada pada zaman Nabi dulu ya, pada zaman salaf dulu ya, sekarang ini ya kita hadapi seperti itu. Maka sekarang kalau kita katakan ayah juga ya, kadang-kadang yang punya kesibukan seperti itu dan punya jadwal rutin seperti itu ya cuma melongo dia, gimana caranya gitu ya. Nah cuma ya hanya saja yang namanya kerja kan ada liburnya. Biasanya Sabtu Ahad. Ya, kalaulah kita rutinitas dari Senin sampai Jumat seperti itu, maka waktu Sabtu dan Ahad itu hendaknya kita gunakan untuk keluarga. Ya. Iya, jangan digunakan juga untuk kerja lagi ya. Kita mau cari apa sebenarnya, ya. Kadang-kadang juga asik dengan kesibukannya sendiri ya. Kalau bisa Sabtu Ahad itu ya kita luangkan waktu bersama keluarga, bersama anak ya. Nah demikian, itulah waktu kita. Jadi 25 begitu ya.
2 hari itu ayah yang dominan, 5 hari itu ibu yang dominan, karena demikian kondisi kehidupan hari ini. Wallahu alam bisawab ya. Nah demikian. Yang penting adalah keduanya harus sama-sama punya perhatian dan sama-sama bekerja dan bekerja sama istilahnya ya untuk mendidik anak-anak mereka. Jangan mengandalkan satu pihak saja, tapi keduanya ya kalau bisa bersinergi untuk mendidik anak-anak mereka ya. Ya tentunya bahu membahu di sini ya. Itu yang penting ya. Tapi intinya jangan satu membangun, satu meruntuhkan atau sebaliknya ya. Nah, itu tentunya negatif hasilnya. Nah, demikian wallahu alam bisawab. Nah, itu satu hal yang kita maklumi ya. Kalau ibu sekarang ini jadi super mama istilahnya ya. Lintang pukang juga ya. Bawa motor Untuk sana kemari ya. iya untuk ngantar jemput anak sekolah, kadang-kadang zuhur ke masjid kan begitu ya. Iya. Karena ayah di kantor kan begitu ya. Itu kondisinya. Ya demikian ya. Nah kadang-kadang sampai maghrib ayah belum pulang karena masih di kantor kan begitu. Nah di sini peran ibu lah yang harus lebih dominan ya. Nah demikian. Ya tentunya juga anak ini juga perlu sosok ayah ya. Dan mungkin Sabtu Ahad itu waktu waktu ayah istilahnya ya. Iya. Ayah times. Ya itu adalah waktu ayah untuk beraksi ya begitu ya. Dekat dengan anak dan mendidik anak atau memberikan ya satu sentuhan edukatif kepada anak-anak mereka. Ya kalau Sabtu Ahad yang bawa ke masjid, bawa ke taklim misalnya ya ayahnya kan begitu. Nah demikian. Satu yang baik juga Sabtu Ahad banyak taklim ya itu jadi taman-taman surga bagi para keluarga untuk datang membawa keluarga mereka. Nah demikian untuk menuntut ilmu. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. ya baik. Ya, syukran jazakallah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk 3 pertanyaan yang telah kami ajukan di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Di Pangandaran. Iya, silahkan. Berhubungan ya pertanyaannya. Ada 3 yang pertama ini Ustaz. Satu saja pertanyaannya ya, yang diprioritaskan untuk Ibu mendapatkan jawabannya. Namun tidak sesuai dengan topik Ustaz Afwan. Oh, kalau tidak sesuai dengan topik kami mohon maaf karena masih banyak pertanyaan di layanan pesan singkat yang belum sempat kami ajukan ya. Betul, Ustaz. Bagaimana cara kita mendidik anak yang super aktif Ustaz? Bagaimana mendidik akhlaknya Ustaz? Ustaz. Terkadang kalau kita didik itu baru terdengar sama dia. Bagaimana apakah cara itu bisa Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, wah iya. Nah, ya anak yang super aktif. super aktif. Nah, sama juga aja pertanyaan di layanan pesan singkat ini yang memiliki anak di bawah 5 tahun tapi aktifnya luar biasa. Nah, bagaimana cara mengenang ini? Iya, pertama kita soroti dulu dari sisi kesehatannya ya. Apa ada kelainan di situ? Ya karena sekarang ini muncul satu kita katakan kelainan pada anak ya, yaitu penyakit autisme. Autis. Ya mungkin ya, ada gejala-gejala itu. Yang mana kalau ada gejala itu orang tua nggak perlu takut, nggak perlu sedih ya, nggak perlu juga kalut ataupun cemas karena itu bisa diterapi kalau nggak terlambat gitu ya. Paling tidak ya kita minimal ya bisa kita kurangi dampak buruk dan dampak negatifnya. Nah itu faktor kesehatan ya mungkin disebabkan itu. Yang kedua, kalau diperiksakan ternyata normal ya, nggak ada kelainan apapun pada anak ini, maka itu satu hal yang wajar pada anak-anak sebenarnya. Mendidik anak ini jangan dimasukkan ke hati kali dengan apa yang dilakukan oleh anak ya, namanya anak-anak yang mana kita harus lebih banyak memaklumi dari apa yang dilakukan oleh anak-anak itu. Anak-anak kepingin tahu banyak nanya kan begitu ya. Ya diladeni dengan sabar itu yang penting kita lakukan ya, mendidik itu dengan kesabaran. Dia nanya ini nanya itu kadang-kadang kita marah-marahnya jangan banyak tanya ya. Kalau dia nggak nanya-nanya juga kita
eh, tanda tanya juga ya, kalau dia misalnya pasif, diem aja. Ya, sebagian orang tua justru kebingungan melihat anaknya yang sangat pasif. Ya, tidak ada kehidupan istilahnya ya, diem aja. Kadang-kadang susah ngomong. Nah, ini juga kelainan kan begitu ya. Belum bisa ngomong sampai usia 2 tahun dan itu perlu diperiksakan. Ya, kalau itu penyakit maka segera lakukan terapinya. Ya, kalau itu adalah suatu bukan penyakit tapi suatu yang mungkin kurang diberikan stimulasi ya, pendidikan kepadanya, maka kita latih dia bicara misalnya itu kepada anak yang pasif tadi. Kalau anak yang hiperaktif itu kebalikannya, bukan hanya aktif tapi hiperaktif kan begitu ya, superaktif. Ya, tentunya kita perlu mengarahkan. Orang tua itu mengarahkan. Kadang-kadang anak ini dibendung nggak bisa itu. Ya, dibendung nggak bisa. Ya, kita suruh diam juga dia nggak diam begitu ya. Misalnya dia nanya terus, ya kita nggak bisa menyuruh dia diam. Dan tentunya kita arahkan itu kepada perkara-perkara yang positif. Ya, misalnya dia kita katakan senang bermain-main ya dengan kita katakan tanaman misalnya ataupun pertukangan misalnya, kita bisa arahkan dia kepada permainan yang menyibukkannya dan permainan yang bermanfaat bagi dirinya begitu. Jadi kita sebagai orang tua ya mengarahkan ya kepada hal-hal yang positif dari anak tersebut. Ya, jadi itu suatu yang kita anggap wajar anak itu hiperaktif. Ya, kadang-kadang itu pandangan orang tua saja ya. Nabi juga tidak memandang berlebihan ketika Hasan dan Hussein ketika beliau sholat menaiki punggung beliau. Ya, anak-anak ya. Nabi sedang sujud ya. Ya, datang Hasan dan Hussein naik ke punggung beliau. Hingga beliau tidak bisa naik begitu ya. Karena Hasan dan Hussein ada di punggung. Dan Nabi tetap sujud sampai mereka pergi dan Nabi bangkit. Ya, nah demikian. Jadi Nabi juga tidak menyalahkan orang tuanya. Ya ini anak-anak selama hal itu masih dalam batas yang wajar kan gitu. Anak-anak ya seperti itu. Datang Hasan, Nabi sedang khutbah. Ya lalu ia menghampiri Nabi yang sedang berkhutbah ya di hadapan manusia. Nabi mengangkatnya dan menciumnya. Nah demikian. Jadi demikian. Anak ya sesuatu yang kita katakan seperti lembaran putih ya. Dia masih polos, lugu. Ya satu yang muncul darinya itu kadang-kadang itu spontanitas dia saja. Ya, nah demikian. Jangan ada pikiran negatif, anak ini sengaja mau mengganggu saya, mau ngusik ketenangan saya. Kita yang sudah ilfil ya, sudah suuzon sama anak ini begitu ya. Nah, misalnya dia nangis ya, kita katakan, oh kamu ngerepotin orang tua. Artinya kita tuduh dia melakukan itu untuk ngerepotin orang tuanya, padahal mungkin bukan ya. Nah, kadang-kadang orang tua itu sendiri yang istilahnya apa? Suuzon gitu. Berlebihan terhadap anak begitu. Anak itu kadang-kadang biasalah bersikap seperti itu, sudah dikatakan, wah anak saya super aktif, hiperaktif begitu. Ternyata ya biasa aja. Ya, namanya dunia anak-anak kan dunia bermain. Ya, nah jadi anak itu harus dikasih kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanaknya, bermain-main. Maka Nabi bermain-main dengan anak-anak. Ya, Nabi juga bercanda dengan anak-anak dan Nabi membiarkan sebagian anak-anak melakukan ya sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak begitu ya. Seperti tadi kita contohkan, naik ke atas punggung Nabi ya, Nabi biarkan. Ya tidak ada riwayat setelah itu Nabi menegur Fatimah atau Ali atau mari Hasan dan Hussein kalau orang lagi sholat jangan diganggu ya anak-anak begitu ya. Cuma ya kita perlu memberikan masukan yang positif kepada anak-anak ya. Nah demikian. Nah ini masalah seperti ini akan kita singgung nanti lebih dalam lagi pada pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Intinya kadang-kadang kita juga jangan terlalu berlebihan menuduh anak ini hiperaktif ya ataupun superaktif ya. Nah demikian. Maka yang perlu pertama adalah mengetahui ini ada apakah satu kelainan, penyakit atau tidak. Kalau normal ya normal ya. Nah demikian. Ya hanya perlu diarahkan kepada yang positif. Nah demikian. Dan juga jangan terlalu berlebihan di dalam menanggapi anak ya. Kalau anak kita tanggapi serius ya stres nanti orang tuanya ya. Ada juga orang tuanya katanya ada anak yang hiperaktif. Jadi ketika ingin memberitahu
dia kadang mencubitnya, baru Ya, dia dengar. Apakah benar seperti ini tindakannya? ya sebenarnya nggak boleh menghukum dengan cubitan, pukulan ya. Ya. Karena ya tentunya itu dicubit juga menyakitkan juga ya. Iya, Ya. Ya, karena sholat aja dia nggak boleh dipukul gitu ya. Kalau karena sholat itu, karena dia tidak sholat nggak boleh dipukul. Kalau belum berusia tahun. 10 tahun. Apalagi mungkin karena dia hanya main-main atau ya kadang-kadang mengusik ketenangan orang tua kan begitu ya. Nah sabarlah. Coba lihat hewan lah ya. Kalau kita pernah nonton film hewan ya, pernah ya nonton film hewan gitu. Nah, hewan itu, singa itu induknya lagi tidur-tiduran, sama anak-anaknya diganggu gitu. Jadi orang tuanya ya, induknya ya biar aja diam aja. Kadang-kadang dia induknya itu main-mainkan ekornya supaya anak-anaknya itu, Main. anak-anak macan itu, anak-anak singa itu main ekornya begitu. Awalnya mengganggu kan orang induknya itu. Nah, seperti itu hewan itu. Itu hewan ya. Nah, demikian. Dia nggak terkem anaknya kan begitu dikejar-kejar, dipukul-pukul, dicakar-cakar enggak. Ya itu hewan. Jadi dia punya rasa kasih sayang. Dia bisa sabar hewan itu sama anaknya ya. Nah, hewan itu bisa sabar sama anaknya diganggu. Dia sedang istirahat diganggu sama anaknya itu ya dia enggak menunjukkan apa namanya satu ekspresi kemarahan ya. Malah dia alihkan supaya anaknya itu main-main ekornya begitu. Kalau pernah nonton film-film binatang seperti itu ya. Di TV itu kan ada ya. Wallahu alam bisawab atau di YouTube juga ada itu. Iya. Nah, demikian. Nah, Itu satu contoh ya. Artinya apa? Intinya hewan saja ya bisa sabar sama anaknya gitu ya. Dan tidak menanggapinya berlebihan kalau anaknya misalnya mengganggu induknya lagi tidur tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. iya. Nah, iya, baik. Sekarang jazil khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk tadi ibu yang berada di Pangandaran. Dan satu terakhir Ustaz ya, Iya. pertanyaan di layanan pesan singkat kami ajukan. Ini ada pertanyaan, ya Ustaz, saya memiliki anak laki-laki berumur 10 tahun. Dulu tinggal bersama orang tuanya. Tapi setelah kakeknya meninggal, dia diambil sama neneknya untuk tinggal dengannya karena neneknya itu tinggal sendirian. Tapi setelah beberapa bulan tinggal dengan neneknya tersebut, dia ternyata tidak mau sholat lagi dan tidak mau mengaji. Karena dia tidak pernah disuruh untuk melakukan hal tersebut ketika tinggal bersama neneknya. Apa yang harus lakukan kami sebagai orang tua? Apakah kami mengambilnya lagi atau bagaimana yang terbaik? Ya ini anak itu jangan dititip sama orang lain ya tentunya. Itu yang penting, pendidikan itu jangan kita titipkan sama orang lain. Kalau di sini anak ini masih punya orang tua dia. Kalau dia masih punya orang tua, maka itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban kakek neneknya. Ya kewajiban orang lain, ya kewajiban orang tua. Bagaimanapun sesulit apapun ekonomi kita, anak itu lebih berharga daripada harta yang kita miliki. Ya, harta kita boleh kita titipkan sama orang lain, tapi anak jangan. Ya, karena itu adalah aset yang paling berharga. Harta yang milik kita, mobil, sepeda motor, handphone, nggak bisa mendoakan kita setelah kita mati. Itu jadi harta warisan. Tapi anak itu aset berharga bagi kita setelah kita mati nanti. Ya, kebaikan-kebaikannya bisa menjadi pahala kebaikan bagi kita. Doa-doanya bisa bermanfaat bagi kita. Tapi mobil kita, sepeda motor kita, sepeda kita, handphone kita, laptop kita, harta-harta itu diperebutkan orang jadi harta warisan. Maka kalau yang lain itu ya nggak jadi masalah dititipkan. Tapi kalau anak jangan sampai dititip-titip ya. Nah demikian. Apalagi berkaitan dengan pendidikannya. Karena itu lebih berharga, aset yang lebih berharga daripada yang benda-benda lain yang kita miliki. Rumah kita, kendaraan kita, barang-barang kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Ya sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.